baniyah al-hanifiyatis samhah. Tadi ada riwayat dari Imam Baihaqi dikatakan Allah telah menggantikan kehidupan kita yang tidak ingin menikah dengan kehidupan yang secara fitrah membutuhkan pasangannya. Fitrah itu sudah sejak awal. Yang kedua, kata Rasulullah, masih Imam Baihaqi dan Imam Tabrani, man kana musiran li an yankiha summa lam yankih falaysa minni. Barang siapa yang punya kemampuan, punya kesempatan untuk menikah tapi dia enggan untuk menikah, falaysa minni, maka dia bukan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nikah itu fitrah yang tidak bisa ditolak. Kenapa saya katakan ini fitrah? Para jamaah sekalian, tidak ada pembahasan yang menarik dan seru kecuali membahas perempuan. Oh enggak Pak Ustadz, dulu waktu mahasiswa, waktu bujangan iya, bahas perempuan seru. Setelah menikah pun iya, bahas poligami. Tidak ada yang enggak seru, bahas paling senang itu bahas perempuan itu. Sudah ribut nanti bicara politik, bicara ini, masuk selingan. Gimana itu? Ada janda ini, udah seru itu, langsung cair itu, enggak jadi perang itu. Atau dulu waktu mahasiswa bicara ilmiah, teologi ini, menurut teologi Karl Marx, Lenin, menurut ini cerita masuk tentang akhwat, udah buyar itu, seru lagi ya, cair lagi. Kok Ustaz tahu? Ya, pernah juga jadi mahasiswa kan gitu. Sehingga Allah menegaskan dalam firman-Nya surah Ar-Rum ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi fitrah yang Allah berikan itu yang memang jangankan manusia, mohon maaf, binatang pun memerlukan pasangannya. Jadi ingin ditegaskan pernikahan adalah fitrah manusia. Karena dia fitrah, jangan dianggap beban, jangan dianggap musibah, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan. Fitrah saja, sudah waktunya ya waktunya. Nah, tinggal nanti kita seperti makan saja. Ingin makan ya makan, sudah waktunya makan. Cuman nanti kalau uang banyak ya makan di restoran, kan begitu. Uang sedikit makan di warteg. Nggak ada uang, nitip sama teman, ya kan, bertamu kan begitu kan, nah, dikasih makan kan begitu. Tapi itu fitrah. Artinya menikah itu tidak harus lengkap hartanya. Kalau hartanya banyak, alhamdulillah, pestanya ya sewa tempat yang besar. Kalau sedang-sedang depan rumah, kan begitu kan. Kalau nggak ada uang semua ya sudah, kupinang kau dengan basmalah, kantor KUA 90.000 selesai. Kan 90.000 sekarang biaya pernikahan. Datang ke KUA 90.000. Nah, kalau ngundang ke rumah 600.000 kan begitu kan. Tinggal memilih kan. Tapi saya ingin kayak Nabi Ustaz. Ya kayak Nabi, ada yang pakai mahar paling mahal ke Khadijah 400 juta kalau dirupiahkan. Mahar kedua kepada Aisyah 200 juta kalau dirupiahkan. Yang murah ada Ummu Habibah, hanya dengan bismillah saja kan begitu kan. Nah, jadi tinggal pilih saja mau versi yang mana kan begitu. Bahwa menikah adalah fitrah manusia. Lalu Rasul diceritakan dari Anas tentang ada 3 orang datang kepada Rasul dan mereka ingin bertanya amal ibadah apa yang luar biasa. Mendengar kehidupan Rasul ka'annahum taqalluha, mereka remeh. Wah, biasa aja Rasul ternyata. Apa yang membuat kalian bangga? Yang pertama, saya tiap malam sholat tidak pernah tinggal. Artinya sholat malam. Saya setiap hari puasa tidak pernah buka. Saya tidak menikah karena fokus untuk beribadah dan untuk ilmu. Nah, mereka saling berbangga kan? Lihat Rasul malam ya, Rasul kadang tidur juga. Buktinya tahajud kan tidur dulu baru bangun. Puasa Rasul ya puasanya Senin Kemis, paling puasa Daud kata Rasul, yang paling afdol. Atau puasa Ayyamul Bid, ya ada juga nggak puasanya kan. Nikah 11 istri Rasul, banyak istrinya kan begitu. Nah, lalu kata Rasul,
Antumul ladzina qultum kaza wa kaza. Kalian yang tadi berbangga diri bahwa puasa, salat malam, tidak menikah. Ama wallah, lalu keluarlah Rasul. Nah, ini yang diambil oleh ulama itu, sombong sama orang sombong itu sedekah ya, salah satu ini. Akulah orang paling takwa di antara kalian. Jadi ketika mereka saling berbangga, kata Rasul, amma wallah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Tahukah kalian, aku yang paling bertakwa, aku yang paling sempurna, tapi aku tidak pernah puasa selamanya. Aku kadang-kadang berbuka, kadang enggak puasa. Tapi aku kadang-kadang enggak sholat malam juga. Artinya bangun sebentar sholat, sekali tidur lagi. Tidak harus satu malam suntuk sholat malam. Dan aku juga menikah. Lalu Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, lalu keluarlah hadis, barang siapa yang tidak melakukan sunnahku maka dia bukan termasuk umatku. Nanti akan muncul pertanyaan, bagaimana Ustaz dengan Imam Nawawi yang enggak menikah? Nanti kan begitu pertanyaannya kan? Pasti nanti ujung-ujungnya itu pertanyaannya. Bagaimana Imam Nawawi yang enggak nikah Pak Ustaz? Ya. Nanti kita bandingkan Imam Nawawi dahulu dengan jomblo sekarang. Imam Nawawi versi milenial, sama enggak itu? Yang kedua, kata pengarang kitab ini, pernikahan itu adalah az-zawaj maslahah ijtimaiyah. Setelah bicara pernikahan itu adalah fitrah manusia yang tidak bisa dihindari, maka yang kedua, pernikahan itu memberikan maslahat secara sosial kemasyarakatan. Pernah dengar enggak? Kalau ada anak perawan enggak nikah-nikah, tiba-tiba akrab sama tetangga sebelah, curiga enggak orang? Fitnah. Apalagi dia janda akrab lagi, wah itu bahaya itu. Ternyata dengan menikah itu apa? Menjaga maslahat sosial. Ada satu komplek adem ayam, maksudnya tidak ada tentram, nggak ada masalah. Pindah kontrakan janda, cantik lagi. Wah itu udah ketakutan itu satu komplek itu. Belum nikah kan? Atau pindah perawan cantik. Nah itu kan sudah mulai itu. Nah, jadi kata pengarang ini, pernikahan itu maslahat ijtimaiyah, ada kemaslahatan sosial. Yang pertama apa? Al-muhafazatu 'ala nau'il insani, menjaga silsilah keturunan manusia. Kalau bahasa sekarang meneruskan apa? Misi kemanusiaan. Apa kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 72? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah jadikan pasanganmu untuk meneruskan keturunanmu, pada surah An-Nahl ayat 72. Yang kedua, al-muhafazatu 'alal ansab. Maslahat sosial kedua, nikah itu menjaga nasab agar jelas anak siapa, keturunan siapa. Saking detailnya Islam menjaga nasab ini, sampai saudara sepersusuan pun itu dihitung bagian dari nasab. Dan diharamkan menikah kalau ada hubungan nasab. Jadi menjaga nasab juga. Bisa dibayangkan kalau pernikahan LGBT dibolehkan. Bingung itu. Bagaimana punya anak itu? Nggak bisa. Bisa Pak Ustadz, adopsi. Coba logikanya sampai nanti pada titik adopsi habis stoknya. Dari mana ngambil anak? Nggak bisa. Listrik saja kalau tidak pakai kabel negatif positif nggak tarik dia. Pasti nolak kan? Sama juga. Nggak ada itu kucing jantan sama jantan punya anak, nggak mungkin. Kata kucingnya udah kita adopsi saja, nggak mungkin. Ketika titik adopsi habis kan bingung. Jadi itu menjaga nasab. Bahwa pernikahan itu memang bagian dari fitrah manusia dan untuk kemaslahatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, salamatul mujtama' min inhilalil khuluqi. Dengan menikah ini maka bisa dikatakan selamatlah masyarakat dari kehidupan free seksual. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj.
Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu maka menikahlah, karena menikah itu aghaddu lil basar, menjaga pandangan. Pak Ustadz, kenapa saya sudah menikah mata saya masih pingin lihat aja? Itu karena Bapak salah pilih. Kenapa ngambil yang begitu? Harusnya ngambil yang terbaik, kan begitu. Jangan nyalahkan hadisnya. Pak Ustadz, katanya kalau setelah menikah mata saya akan terjaga. Berarti hadisnya nggak benar. Mata saya masih kepingin aja. Berarti Bapak yang cari barang yang kurang bagus, kan begitu. Coba beli buku atau beli sesuatu yang limited edition, kan bagus. Jangan salahkan hadisnya. Udah menikah, mata saya belum bisa saya jaga, Pak Ustaz. Yang kedua, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Supaya tidak terjadi perzinahan. Faman lam yastati, kalau tidak mampu fa alaihi bisawmi. Ini hadisnya sudah jelas, nggak usah diterjemahkan lagi. Ustaz, gimana kalau saya kepingin tapi nggak mampu? Ya udah jelas, kalau nggak mampu puasa. Tapi saya udah puasa, Ustaz, masih belum kuat juga, tambah puasanya. Senin Kemis masih belum mampu, puasa Daud. Masih belum, tambah lagi puasa lagi, puasa yang lainnya. Puasa beli online, puasa beli baju baru, semua puasa, segala puasa. Ini wija ini di sini nggak disebutkan secara umum ya, hadisnya betul puasa yang dalam arti yang kita pahami, tapi oleh ulama yang lain diterjemahkan puasa dalam segala hal. Saya kepinginlah punya HP yang baru. Oh, saya mau nikah, puasa. Pakai HP yang biasa aja. Karena dia beli juga puasa terbaru kan nggak bisa juga menggunakan ya kan. Namanya smartphone. Yang beli juga biasa aja. Paling mahal. Untuk apa dipakai? Untuk foto aja udah. Yang lain nggak tahu lagi pakainya. Ya. Tapi keren kan? Tunjukin merek terkenal. Bisa pakai? Enggak sih, cuma foto aja. Yang kedua, puasa itu menjaga segalanya. Hadis Rasul mengatakan puasa dalam arti kita puasa ya, karena ternyata puasa itu bisa menurunkan libido syahwat kita sehingga mengurangi nafsu kita. Nah, tapi dalam versi lain puasa yang dimaksud puasa dalam arti yang lebih luas. Puasa menahan diri untuk mengkonsumsi hal-hal yang boros, puasa menahan diri untuk mengeluarkan uang tanpa ada alasan yang jelas, puasa menahan diri untuk tidak beli barang-barang yang branded. Nah, karena mau nikah tadi. Coba orang mau nikah kan puasa semua itu. Dulu saya mau nikah puasa benar itu. Nabung kan begitu kan? Fa innahu lahu wija, karena dengan ibadah puasa itu, kalau ibadah niatnya menabung karena Allah, puasa karena Allah, ibadah karena Allah, menjaga karena Allah, karena itu bagian daripada ibadah untuk menjaga dari perbuatan tadi, merusak pandangan mata dan menjaga kemaluan. Yang keempat, maslahat sosialnya adalah mencegah masyarakat dari penyakit. Dan kita tahu perzinahan menghasilkan penyakit apa? AIDS. Kan sejarah AIDS itu kalau kita buka Wikipedia kan sebenarnya orang Eropa berzina dengan monyet. Kan itu sejarahnya itu. Buka Wikipedia ya. Jadi ada orang adventure, orang barat Eropa karena dia ke hutan udah 2 minggu, pelampiasnya bingung. Lihat ini kok cantik dari belakang. Rupanya monyet kan? Nah, berhubungan. Setelah berhubungan, dia pulang kan? Berhubungan sama istrinya. Nah, di barat biasa pindah-pindah pasangan kan, udah terus menyebar. Nah, habis setelah berhubungan, konsumsi makan apa semua menyebar, jadi penyakit di situ. Nah, saya bacanya begitu. Oh, berarti berawal dari apa? Tidak tersalurkannya tadi itu. Lihatnya dari belakang, kok cakep gitu. Pas balik, oh monyet ternyata kan begitu. Menjaga dari penyakit. Yang kelima, as-sakan ar-ruhani wan nafsani. Membuat hati tenang dan tidak lagi memikirkan hal yang lain. Alhamdulillah setelah menikah nggak akan lagi bicara itu masalah perempuan, nggak lagi bicara. Kenapa? Udah berubah pikirannya. Apa? Bayar cicilan, sekolah anak, udah fokus dia udah. Nambah bebannya kan begitu kan? Ada ketenangan dari segi itu, hatinya tenang, ada pasangan yang memberikan masukan dan selalu kita didengarkan kalimat ini ya, yang sering dibacakan kalau mau. Masih ingat nggak Bapak sekalian ayat yang dibaca kalau mau pernikahan? Udah lupa Pak Ustadz. Kalau ada yang ingat, curiga kita berarti nikah yang kedua udah.
Apa kata Allah dalam surah Ar-Rum? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pak Ustaz, saya sudah lupa ini. Oh, berarti isinya baru satu itu. Oh, saya hafal Pak Ustaz. Minggu kemarin saya baru baca. Wah, berarti enggak ngundang-undang kan begitu. Jadi pernikahan itu menimbulkan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana nikah itu memberikan sakinah kalau awalnya sudah enggak benar? Nah, ini juga yang saya kritik terhadap teman-teman yang poligami. Bagaimana bisa sakinah kalau nikahnya sudah sembunyi-sembunyi? Enggak ada sakinahnya. Enggak ada sakinahnya. Kalau mau nikah sakinah itu ya baik-baik, datang baik-baik, ngelamar baik-baik, enggak ada siri-sirian. Itu enggak sakinah siri itu. Biar enggak riya Ustaz ya. Menjaga hati ya. Boleh juga alasannya itu. Enggak saya temukan dalam kitab manapun itu. Kenapa nikah siri kan biar enggak riya. Tambahan informasi itu. Yang keenam, ta'awunuz zaujaini fi bina'il usrah wa tarbiyatil aulad. Dengan menikah mereka akan punya peran bersama sebagai suami dan istri, ayah dan ibu untuk mendidik anak-anaknya. Kalau Bapak, para jemaah sekalian, mungkin yang sudah punya anak beda lah. Saya merasakan betul waktu itu saya pulang SD juara 1. Bagaimana ayah saya pulang kerja. Jadi ayah saya itu kalau pulang bekerja pasti sorenya kerja lagi cari tambahan. Pulang kerja dapat informasi ayah Asnan juara 1, hitungan 10 menit dia berangkat kerja lagi, hilang capeknya. Sama kita kan ketemu anak itu, pulang kerja ketemu anak, hilang capeknya. Bahagia. Nah, bagaimana membangun keluarga kalau ketemu pulang udah tambah emosi lagi? Udah dikerja emosi, pulang ke rumah stroke. Oh, bahaya itu. Tidak masuk dalam bagian pernikahan, memberikan maslahat sosial, yaitu apa? Hubungan baik antara suami dan istri. Yang ketujuh, ta'ajjuz atifatul ubuwah wal umumah. Yang terakhir, maslahat sosialnya apa? Melatih seorang suami dan istri punya rasa kalau punya anak. Nah, saya punya kisah, ada jemaah yang cerita ya. Dulu Pak Ustadz sebelum saya menikah, saya itu lihat orang yang pergi kerja dibontotin, pergi kerja dibontot sama istri ya, repot amat dibontotin, makan makanan istri. Terus ya saya Ustaz lihatnya repot amat, makan aja bebas. Setelah menikah dibontot juga. Kenapa? Ternyata beda Ustaz ya. Kenapa? Ya makanannya lebih sehat kan begitu ya, lebih higienis. Yang kedua Pak, penghematan Pak Ustaz. Jadi ada tumbuh atifahnya itu setelah menikah, bertanggung jawab, punya anak, dan menambah motivasi kerjanya. Lalu kita masuk pada bagian ketiga. Kalau kita sudah menyepakati kata pengarang kitab ini, nikah itu fitrah. Yang kedua, nikah itu sebagai maslahat sosial bersama masyarakat. Ada yang ketiga, nikah itu adalah pilihan dan memilih. Nah ini penting, poin terakhir yang paling penting ini. Nikah itu apa? Pilihan dan memilih. Apa maksudnya? Pilihan dan memilih maksudnya nikah itu tergantung kepada laki-lakinya, apakah dia mau menikah atau tidak. Tergantung kepada perempuannya, dia memilih pasangan yang benar atau tidak. Ketika dia salah memilih pasangan, maka dia telah merusak masa depannya. Sama kayak kita beli pakaian, mau lebaran, kan pilihan atau memilih. Apa pilihannya? Beli apa enggak ya? Uangnya untuk mudik saja, nggak usah beli pakaian. Nunggu nanti dari DKI masjid dikasih koko biasanya kan begitu kan? Kan pilihan itu. Atau memilih, saya punya uang, ini kualitas A, ini KW1, ini yang promosi, pilih yang mana ini? Tinggal memilih. Oh yang promo aja, beli 1 dapat 2, kan begitu kan? Menikah juga sama. Apa kata pengarang kitab ini? Az-zawaju intiqa wa ikhtiyar. Pernikahan itu adalah pilihan dan memilih. Maka kata pengarang ini, wa ilaikum ahammu hazihil qawaid wal ahkam. Ada kaedahnya. Apa itu? Yang pertama, al-ikhtiyar ala asasid din. Menikah pilihannya dasar pertama adalah agama.
Kenapa agama? Karena memang tujuan menikah juga anjuran agama. Maka menikah itu dasarnya adalah agama. Pertanyaannya, seperti apa kita memandang agama? Saya akan ceritakan bagaimana dialog Umar bin Khattab. Jadi ada Khalifah Umar waktu itu diminta untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Lalu bertanyalah Umar kepada seorang laki-laki yang ditunjuk akan menjadi saksi. Nah, jadi ditanya, siapa saksinya? Saya Khalifah. Oke, kata Khalifah Umar. Ata'rifu hajar rajul? Tahukah engkau siapa laki-laki ini? Fa'ajaba, na'am. Saya mengenalnya wahai Khalifah. Hal anta jaruhu alladhi ya'rifu madkhalahu wa makhrajahu? Apakah engkau tetangganya yang tahu kapan dia keluar pagi, kapan dia pulang, kapan dia di rumah, kapan dia enggak di rumah? Saya enggak tahu ya Umar kalau sedetail itu. Pertama kan, kenal orang ini? Kenal. Namanya ini kuliah bagus begitu ya. Apakah engkau tahu atau tetangganya yang tahu kapan dia keluar pagi dan kapan dia pulang malam, kapan dia ada di rumah dan kapan dia enggak di rumah? Apa kata, enggak tahu Khalifah Umar. Apakah engkau pernah pergi bersamanya sehingga engkau tahu bagaimana tingkah lakunya? Pernah pergi field trip jalan-jalan begitu? Enggak, belum pernah Umar. Apakah engkau pernah berurusan uang dengan dia sehingga engkau tahu dia itu orangnya mata duitan atau tidak? Enggak pernah. Kata Khalifah Umar, pergilah engkau tidak cocok jadi saksinya karena engkau belum mengenal orang ini. Sampai begitu Khalifah Umar. Artinya apa? Memilih pasangan juga harus betul-betul detail. Jangan lihat sering ke masjid berarti soleh. Paling tidak itu kunci masuk lah. Dia sering ke masjid, soleh. Dicek sholat subuh ada, sholat duha ada, zuhur ada, lengkap ada. Ternyata marbot, kan bahaya itu. Ustaz marbot salah nggak? Enggak, maksudnya jangan anak soleh. Ternyata marbot, udah nggak marbot lagi nggak pernah ke masjid deh. Cek lagi, sering ke masjid, tampil acara, ternyata ketua remaja masjid, udah turun habis jabatan nggak pernah lagi dia ke masjid. Kan DKM kita begitu rata-rata cobaannya. Ketika jadi DKM nomor 1 paling depan duduk sebelah Pak Ustadz kalau ceramah, turun DKM nggak pernah lagi ke masjid deh. Paling belakang kadang-kadang nggak ke masjid deh. Nah ini juga PR kita bersama. Jadi DKM kemakmuran masjid ya. Paling pertama datang, udah nggak DKM lagi, nggak pernah kelihatan. Kemana Pak Haji? Iya, saya kan udah nggak kemakmuran lagi katanya. Jadi nggak ada kewajiban memakmurkan kan? Kata Khalifah Umar, izhab fa innaka la ta'rifhu wal tafat ila ar-rajul fa qala lahu i'tani biman ya'rifuka. Pergilah engkau belum kenal orang ini, lalu dia katakan kepada orang tua dari wali perempuan itu, pastikan engkau mengenal calon menantumu. Tegas itu. Berarti tugas wali ngapain? Mengenal calon menantunya. Tugas yang menikah bagaimana? Mengenal calon pasangannya, tentu dengan cara-cara Islam, ta'aruf, tanya temannya, lihat biodatanya, kan begitu. Kalau zaman sekarang lebih mudah, lihat aktivitas media sosialnya. Mudah sekarang melihat. Dia sering update status apa, dia sering ini, sering apa, kelihatan kok. Wa hadza ma'na qauluhu alaihi salatu wassalam fil hadis alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada fisik dan harta yang engkau punya, tapi Allah melihat kepada amal, perbuatan dan hati-hati kamu. Artinya memilih itu adalah pilihan yang terbaik. Paling tidak dia sering ke masjid sudah nilai bagus. Paling tidak kalau ketemu dia bertegur sapa, itu sudah salah satu pintu masuk untuk menumpukan fakta-fakta yang lain. Tapi pilihan agama itu Allah sudah tegaskan dalam hadis yang cukup terkenal ya. Dinikahi perempuan itu karena 4 perkara, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya. Fazfar bizatid din taribat yadak, maka pilih agama engkau akan beruntung. Kata Imam Nawawi, hadis ini muncul
karena memang sosial masyarakat pada saat itu memang semua orang pasti fokus kepada fisik. Jadi Imam Nawawi mengatakan hadis ini memang ketika muncul pada masa Rasul, ya begitulah keadaan pada masa Rasul. Menikah itu karena apa? Cantiknya. Gimana calon suaminya? Ganteng nggak? Manis Pak Ustadz. Nah kan gitu kan? Sudah ada rasa dulu. Gimana calon istrinya? Cantik. Biasa Ustadz, tapi putih Ustadz. Nah, itu kan sudah ada itunya. Atau nanti yang kedua, gimana calonnya? Ganteng sih enggak Ustadz, gendut banget. Tapi PNS Pak Ustadz. Nah kan beda lagi kan? Nah, karena hartanya. Nah, kan begitu. Gimana calon istrinya? Ya biasa Ustadz. PNS? Enggak sih. Tapi Pak Ustadz, anak ketua MUI. Kan beda lagi tuh. Lihat keturunannya kan? Memang anaknya biasa, enggak ini. Tapi ternyata anaknya Kiai Haji Miftahul Akhyar, ketua umum MUI kan? Wah, mantap itu kan? Tapi nanti yang terakhir bagaimana? Bagaimana orangnya? Biasa Pak Ustadz, keluarga biasa. Tapi orangnya solehah. Nah, itu yang terakhir kan? Nah, jadi kata pengarang kitab ini, 4 pilihan itu untuk menjelaskan bukan berarti pilihan fisik, keturunan, harta itu enggak jadi prioritas. Tetap yang utama itu agama, tapi 3 itu hal yang tidak bisa terpisahkan. Nah, ini penting saya garis bawahi ya, bahwa pokoknya Pak Ustadz, kalau dia baik akhlaknya, beragama, udah terima aja. Hadis yang sering kita dengar, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila datang kepada kalian wahai para wali, pasangan yang baik akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah. Illa taf'alu, kalau tidak dinikahkan, takun fitnah fil ardi wa fasadun arid. Kalau enggak nikah jadi bencana. Itu kalau pilihannya satu. Datang yang ngelamar, akhlaknya baik, agamanya baik. Kalau itu iya, hadisnya betul. Tapi kalau datang ada 5 orang, kan harus memilih itu. Nah, jadi agama itu menjadi standar utamanya, tiket masuknya, kriteria awalnya, tapi pekerjaannya, keturunannya, fisiknya itu penting. Ini sering disampaikan oleh beberapa para dai milenial. Pokoknya Pak Ustadz, saya mau menikah dengan yang hafiz 30 juz, yang soleh. Apa kata Ustadz tadi itu? Anda sedang tidak menikahi imam masjid. Kalau 30 juz ya imam masjid aja dinikahin kan begitu kan? Saya pokoknya Pak Ustadz yang luar biasa soleh, luar biasa tahajud tiap malam. Bagus pilihan itu, tapi pastikan dia juga tidak melupakan haknya kepada istrinya nanti. Nanti setelah menikah dia tahajud aja, ngapal Quran aja. Kapan dia ngurus istrinya? Kenapa ini penting? Ada satu hadis yang menarik ketika seorang sahabat datang, ya Rasulullah, aku tidak melihat suamiku itu jelek. Aku tidak melihat suamiku itu buruk akhlaknya. Bagus, inni la a'ibu lahu fi khuluqin waladin. Akhlaknya bagus, agamanya bagus. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi ya Rasul, aku takut kufur sama nikmat Allah. Coba lihat itu. Ada sahabat Rasul perempuan, ya Rasul, saya enggak melihat suaminya ini jelek. Pokoknya agama bagus, tapi saya enggak cinta ya Rasul. Gimana? Daripada nanti saya kufur nikmat, lihat suami ternyata saya enggak ada rasa. Kata Rasul apa? Apakah engkau punya uang untuk mengganti maharnya? Ada. Kata Rasul, gugat cerai, balikin maharnya. Artinya apa? Agama nomor 1, tapi perasaan kita kepada pasangan kita itu harus kita bangun. Jangan sampai nanti sudah menikah malah tidak sakinah mawaddah warahmah. Apalagi ada kata-kata, saya nikahin kamu karena disuruh aja nih. Oh, itu nauzubillah itu. Apalagi nanti kalimatnya kalimat ini lagi. Kata istrinya, terima kasih A telah menikahin teteh. Banyak yang ngalamar teteh, A yang teteh terima, kan begitu ya? Nah, itu kan berarti bagus ya. Jangan dibalik sama A-nya. Banyak yang A lamar cuman teteh yang terima, kan bahaya itu. Nah, itu nggak usah disebut. Jadi pastikan hubungan itu baik, yang terbaik. Jadi menikah agama nomor 1, tapi bagian 1 lagi kata Imam Nawawi itu penting jadi pertimbangan. Jadi wajibnya agama itu syarat pintu masuk. Kalau dia sudah nggak beragama ya selesai.
Tapi kalau dia sudah beragama, lihat pekerjaannya, lihat keturunannya, lihat keluarganya. Itu kata Imam Nawawi terhadap penjelasan hadis ini. Kemudian selanjutnya, al-ikhtiyar ala asasil asli wasyarab. Pilihan setelah agama apa? Memastikan dia punya kemuliaan dan nasab yang jelas. Nah, apa dasarnya? Kata Rasul, wangkihul akfa aminkum, menikahlah dengan orang yang selevel denganmu. Mazhab Abu Hanifah menjelaskan ini menarik. Kata mazhab Abu Hanifah begini, kenapa menikah dengan selevel itu penting? Kadang-kadang wawasan suami istri itu harus selevel, supaya nanti ketika mendidik anak itu sama-sama punya visi misi yang jelas. Jangan begini, udahlah pokoknya urusan sekolah urusan ayah aja dah, ayah abi, umi nggak nyambung-nyambung, itu bahaya itu. Atau pokoknya urusan umi aja lah, ayah pokoknya cari uang aja, enggak. Dia harus punya satu pemikiran. Bagaimana ini bunda? Bagaimana ini umi sekolah kita? Oh anak kita masuk pesantren, oh jangan, masuk sekolah Islam saja, oh jangan. Jadi ada dialognya. Dan itu hanya bisa kalau selevel. Sama-sama pendidikannya, sama-sama educatednya, sama-sama paham. Jangan jomplang. Suaminya profesor doktor, istrinya tamat SD. Oh itu bahaya itu. Nah, kata mazhab Hanifah, akhfa itu selevel itu penting, kafa'ah itu penting. Supaya nanti ketika mendidik anak itu apa? Sama-sama punya visi dan misi. Jangan nanti gimana pendidikannya ibu anaknya? Saya nggak tahu, itu urusan ayahnya. Saya mah ngantar-ngantar doang, itu bahaya itu. Yang kedua, pastikan perempuan yang soleh itu dalam lingkungan yang layak. Kata Rasul, ada hadisnya, iyyakum wa khadra'ud damin wa ma khadra'ud damin ya Rasulullah al-mar'atul hasna fil manbatis su. Berhati-hatilah terhadap fenomena perempuan yang baik secara zahirnya, tapi dia tumbuh kembang di lingkungan yang buruk. Kan ada orang soleh tapi tempat tinggalnya orang-orang Fir'aun semua. Ada anaknya baik tapi ayah ibunya narkoba, itu harus diperhatikan. Bukan berarti dilarang, kata Rasul, berhati-hati. Ada perempuan itu baik kelihatannya, tapi dari kecil dia dibesarkan dalam keadaan yang tidak benar, dalam lingkungan yang luar biasa. Kan ada itu, kamu di mana? Anaknya baik, ganteng, soleh, soleha. Tinggal di mana? Di sini Pak. Itu mah kampungnya Firaun semua itu. Nah, itu perlu diperhatikan itu. Tapi Rasul nggak melarang, tapi berhati-hati. Iyyakum, berhati-hati. Karena bisa jadi dia apa? Menyimpan watak yang sebenarnya bukan itu. Itu hanya casingnya saja. Nanti setelah menikah barulah ketahuan watak asli. Nah, itu hati-hati. Kemudian kata Rasul lagi dalam hadis yang lain, an-nasu ma'adin fil khairi wasyarri, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam iza faqihu. Manusia itu seperti ma'adin itu tambang yang isinya bisa emas bisa tidak kan? Nah, maka tergantung yang menambangnya yang akan bisa memilih. Coba kalau orang yang nyari minyak, yang keluar lumpur kan, Sidoarjo kan jadinya kan gitu. Jadi manusia itu sama, bagaimana memilih, memastikan pilihannya, maka akan dapat yang terbaik. Kalau tidak hati-hati maka tidak dapat yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga, memastikan menikah dengan orang yang tidak dekat dengan saudara. Nah, artinya apa? Menikah dengan orang yang agak jauh. Apa tujuannya? Untuk memperluas keluarga besar dan ada rasa senang dan rasa cinta. Karena kalau nikah sama saudara nanti pas ketemu, saudara, apalagi sepupu kan, memang boleh, tapi kan sepupu udah tiap hari ketemu. Nah, itu nanti tidak muncul rasa cinta. Nanti nikahnya nikah-nikahan aja itu. Kamu nikah sama siapa? Itu sepupu saya, dari kecil mah kita udah akrab. Terus gimana? Ya dinikahin gimana? Ya udahlah, itu bahaya. Kata Rasul, penting menikah dengan orang yang tidak kita kenal, artinya tidak terlalu dekat hubungan saudara, sehingga apa? Nah, tapi Pak Ustadz, ada istilahnya menikah dengan pariban itu, saudara dekat. Nah, itu kan saudara jauh,
nikah agar dekat. Tapi kalau saudara dekat, tidak begitu dianjurkan. Yang keempat, menikahlah dengan orang yang paling engkau sukai. Usahakan dengan yang perjaka atau jejaka. Kata Rasul, kenapa? Karena kalau dia perjaka dengan jejaka, sama-sama mulai hidup baru. Tapi ada satu kisah, ketika Rasul bertanya kepada Jabir, sahabat Rasul, Jabir baru pulang dari perang, salah satu perang bersama Rasul. Ya Jabir, apakah engkau mau menikah? Dari perang Zatul Riqa ya. Jadi pulang Jabir mau menikah, rencana mau kemana? Saya mau ngambil yang janda aja Rasul. Kata Rasul, kenapa ngambil yang perawan? Karena saya ingin berkhidmat untuk mendidik anak-anaknya. Karena mereka yatim, tidak punya orang tua. Dulu saya juga ketika ayah saya meninggal yatim, menikah ibu saya, akhirnya saya punya orang tua. Jadi kata Rasul, ya udah, kata Rasul, asobta insyaallah, pilihanmu sudah bagus. Jadi meskipun hadisnya memerintahkan kita cari yang perawan jejaka, tapi ada satu hadis yang Rasul mendukung sahabat Jabir untuk menikah dengan yang sudah menikah atau janda, karena niatnya baik. Nah, jadi apa kata kuncinya? Menikahlah dengan orang yang kita sukai. Nah, itu kesimpulan. Mau janda atau gadis, yang penting hidup bahagia, kira-kira begitu ya. Jadi tidak masalah. Yang kelima, pastikan menikah dengan perempuan yang subur dan laki-laki yang subur. Nah, ini kalau di Timur Tengah sudah ada sekarang undang-undang baru. Saya waktu pulang 2002 di Mesir itu sudah keluar undang-undang di Timur Tengah bahwa syarat menikah selain mengisi formulir NA5 itu ya, surat nikah itu harus membawa surat keterangan dokter bahwa dia sehat dan produktif, tidak mandul, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga kalau sudah bawa surat keterangan itu, nanti mereka menikah, tidak boleh bercerai dengan alasan itu, karena sudah tahu. Kalau kita belum kan, belum sampai ke situ kita. Jadi ada surat keterangan dari dokter, konseling genetis itu bahwa laki-laki ini produktif, perempuan ini produktif. Jadi, tapi bukan surat dari puskesmas ya. Kalau itu mah 10.000 surat keterangan sehat itu. Ini surat ini ya. Nah, jangan nanti, wah ya udah surat keterangan sehat aja. Ini betul-betul hasil bahwa dia layak, sehingga nanti kalau dia menikah tidak boleh bercerai karena alasan itu, karena sudah tahu sama tahu. Jadi dipastikan yang produktif. Kenapa? Karena tujuan nikah adalah untuk punya keturunan. Dan yang kedua, kenapa tujuan itu? Untuk memastikan fisiknya sehat, tidak terkena penyakit, tidak ada penyakit AIDS atau berbohong, sudah tidak perawan lagi. Itu perlu itu keterangan dokter itu supaya dia membuktikan dia masih betul-betul sesuai. Terakhir kata pengarang kitab ini, walladzi nukhallisu ilaihi ba'da ma taqaddam, bahwasanya pernikahan ini adalah salah satu pintu utama agar kita menjadi calon-calon orang tua dan sebagai dasar yang paling penting untuk mendidik anak kita. Kata pengarang ini, izan fatarbiyatul aulad fil Islam yajibu an tabda awwala ma tabda. Sehingga kesimpulannya, pendidikan anak dalam Islam harus dimulai dengan memilih pasangan yang baik, bizawajin misali yakumu ala mabadi' sabitah. Tentu dengan memilih pasangan sesuai dengan petunjuk syariat dan untuk nanti punya generasi-generasi yang terbaik. Saya kira itu penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang bertanya boleh, jika masih ada waktu. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oh ya, ini dulu Pak. Tadi saya ngeliatnya ke sana ya, silakan. Paling tinggi tangannya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, bahwa melaksanakan sunnah itu, jadi orang mengatakan sunnah itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Sunnah yang mana maksud saya? Apakah itu yang diwajibkan sunnah itu nikah itu apa? Kan sunnah itu banyak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Wah, ini nanti kalau jawabannya salah dibalik, Ustaz kenapa belum 2 istrinya kan begitu. Baik, pertama kata-kata faman raghiba an sunnati itu 2 makna pengertiannya. Pertama, untuk membantah
3 orang yang datang ke Rasul tadi, yang menceritakan dia sholat malam tidak pernah tidur, dia puasa tidak pernah berbuka, dan dia fokus ibadah tidak menikah. Rasul katakan, ini bukan bagian dari sunnah yang aku ajarkan. Jadi pertama pengertiannya, faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak mengikuti kebiasaan aku hidup, bahwa aku berpuasa juga berbuka, bahwa aku sholat malam juga ada waktu tidur, bahwa aku juga menikah sebagaimana biasa, maka dia bukan termasuk umatku. Itu yang pertama. Jadi untuk membantah 3 golongan yang tadi merasa bangga dengan ibadahnya masing-masing. Jadi tradisi berbangga dengan ibadah masing-masing itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kayak kita sekarang lah, update status, sedang ngaji, wah gitu kan, Masya Allah keren. Apalagi nanti ngalap berkah sama Pak Kiai ini, foto doang padahal dia pun nggak tahu, paling foto begini dari jauh dah gitu. Jadi itu yang pertama pengertian. Yang kedua, maksud sunnah di situ adalah at-thariqatul hasanah. Apa? Sesuatu yang baik yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nanti sunnah kan terbagi 2. Ada sunnah muakkad yang Rasul tidak pernah meninggalkannya, dan itu wajib bagi Rasul, bagi kita sunnah. Ada sunnah ghairu muakkad yang kata Rasul itu baik, kerjakan saja apa yang hendak kalian lakukan. Jadi kalau ditanya apakah itu sunnah terkait yang belum menikah, itu terkait dengan yang belum menikah. Jadi sunnah yang dimaksud adalah dengan orang-orang yang membujang, tidak punya alasan secara syar'i untuk tidak menikah. Sedangkan cerita hadis tadi itu karena dia berbangga dengan amal ibadahnya. Kata Rasul, orang yang berbangga dengan amal ibadah bukan bagian dari umatku. Karena Rasul ingin mengatakan beribadah itu karena Allah, bukan untuk berbangga. Itu penjelasan panjang mengenai hadis itu. Yang kedua, terkait dengan begini, bagaimana dengan kisah Imam Nawawi? Kan selalu itu pertanyaannya. Imam Nawawi kan termasuk ulama yang tidak menikah, karena dia mengatakan saya bukan menolak menikah, kata Imam Nawawi, tapi saya takut nanti kalau menikah dakwah saya, ibadah saya terganggu. Berarti merasa tertekan? Tidak, dia hanya ingin dengan menikah dakwah dia kepada umat itu menjadi berkurang. Dan memang betul, dia sebelum meninggal ratusan ribu kan buku dia, luar biasa dakwahnya, tidak sampai ada istirahatnya menulis, mengarang, mengajar. Jadi tidak sempat, dia takut nanti kalau menikah dia akan menzolimi istrinya, karena sibuk menulis, sibuk berdakwah, tidak melayani istrinya, tidak mendidik anak-anaknya. Itulah alasan Imam Nawawi kenapa dia tidak menikah. Nah, sekarang kita mau tanya, yang nggak nikah sekarang karena memang dia sibuk berdakwah atau karena nggak punya modal, kan beda. Nah, kalau ada yang seperti Imam Nawawi, dia sudah mengarang 500 buku, kalau dosen dia sudah 100 skopusnya, ya bolehlah dia nggak menikah karena fokus dia begitu kan, tiap hari belajar. Ini kan enggak. Yang dia lakukan ngapain? Buka YouTube, lihat TikTok. Itu mah bukan Imam Nawawi itu. Nawawi milenial kan gitu. Nah, terus yang kedua tadi Pak, mohon maaf. Sunnah itu banyak ya. Ya. Orang akhirnya ke sunnah itu nikahnya. Iya. Ya. Betul. Jadi yang terakhir ini Pak, kalau menurut pendapat para ulama, atau lebih gampangnya bawa rujuk nanti dalam kitab fikih sunnah ya, ini karang Syekh Sabik, dasar menikah itu adalah mubah. Dasar menikah apa? Mubah. Karena mengikuti perintah Rasul menjadi sunnah. Karena dia untuk dakwah menjadi sunnah. Tapi dasarnya mubah. Sehingga mubah itu kalau dengan satu dia bisa adil, maka di situ dia berpahala. Tapi kalau dengan 2 dia malah tidak adil, maka dia menjadi haram pernikahannya. Dengan 3 tidak adil maka menjadi haram. Sekarang kita lihat dengan tanpa menafikan fakta-fakta ya, ada juga yang poligami bagus, tapi hampir rata-rata poligami dibangun dengan kebohongan. Bisa dilihat. Mau kemana? Mau dakwah, padahal ke pos 2 deh. Mau kemana? Selalu ada jawaban, uang ini, uang itu. Tidak. Jarang kalau ada Ustaz Arifin Ilham contoh nyata ya, atau kiai-kiai di Jawa yang memang sudah kuat. Tapi rata-rata yang sekarang trennya adalah minta maaf dulu baru minta izin. Karena kalau minta izin kayaknya sulit dapat kan begitu. Jadi kalau ditanya
apakah terbangun sakinah? Tidak terbangun. Kita bisa lihat mana mudaratnya. Satu, sakinah tidak ada. Karena yang dibangun apa? Adalah ketakutan. Apalagi kalau dia tokoh publik atau seorang yang terkenal, takut dia ketahuan, maka diancamlah, jangan kasih tahu orang lain. Yang kedua, ketika dia berpoligami, dia tidak adil sama istri yang pertamanya. Istri pertama dari pertama nikah ngontrak, nabung uang, hidup susah. Istri kedua langsung dikasih ke rumah. Harusnya suruh susah juga dari awal. Ngontrak dulu, hidupnya susah, kan enggak? Dia langsung menikmati, kan? Yang ketiga, kalau disuruh milih nanti suami itu pasti milih istri yang kedua, enggak akan milih istri yang pertama. Nah, inilah yang kalau ditanya itu sunnah yang harus dijalankan, kita lihat dulu sunnah itu adalah mendatangkan pahala, tidak meninggalkan dosa. Kalau sunnah itu mendapatkan pahala 100 poin, tapi dengan poligami, dosa, anak terlantar, pecah keluarga, saling buruk memburukkan, itu 200 poin, sudah minus 100 poin. Sehingga Syekhul Azhar ketika ditanya qadhiyah ini baru sebulan yang lalu keluar fatwanya, kita sedang tidak bicara hukum nikah atau sunnah nikah, kan? Kita sedang bicara akibat dari pernikahan itu. Maka saya ingin fatwakan, kata Syekhul Azhar, wahidah takfi, cukuplah satu istri kalau memang dengan itu engkau bahagia. Kalimatnya begitu. Berarti kalau 2 istri bahagia, silahkan. Silahkan. Nah, tapi berikan contoh serta bukti aplikasi yang dengan 4 itu bahagia. Kalau ada 10 pernikahan, 9 itu rata-rata berantem, yang 1 bahagia. 1:10. Berarti kayak haji saja, per 1 juta 1 yang boleh poligami. Kan kalau haji kan 1 orang haji itu mewakili 1000 orang, kan gitu. Sehingga kita kan berangkatnya 200.000 ya, karena kita 200 juta lebih. Nah, kita buat saja. Anda orang keberapa? Saya orang ke 1000 Pak Ustaz. 1001 boleh dia poligami. Itu sangkin harus pastikan dia memberikan apa? Sakinah, mawaddah, rahmah. Coba kalau nikah pertama, apa kata Ustaz kalau ceramah? Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau poligami apa doanya? Semoga istri segera dikasih tahu. Pasti begitu. Coba nikah pertama ya, apa nasihatnya? Semoga samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau nikah kedua, apa biasa doanya? Semoga enggak berantem, enggak cerai, dan semoga segera istri pertama dikasih tahu. Pasti begitu rata-rata. Kok Ustaz tahu? Karena sebagai Ustaz ada juga begitu, kan begitu kan? Nah, ini kenyataan yang harus dihitung tentang anak-anak, dan anak-anak menjadi korban. Padahal kita mendidik anak itu dengan apa? Kejujuran dan integritas. Jadi itu Pak, kira-kira Pak ya. Saya kira jawabannya debatable, tapi patokannya adalah sakinah, mawaddah, rahmah itu hanya bisa dibangun dengan apa? Keterbukaan dan kejujuran. Dan poligami meskipun ada yang berhasil, tapi rata-rata dibangun dengan ketidakjujuran. Dan ujungnya pasti akan pisah. Kecuali dia bisa mempertahankan itu semua. Allah a'lam bishawab. Silakan Pak. Ya. Ya. Konteks ini kita tarik dengan kalau itu di watakwa itu hari ini terutama bikin kontroversi seperti apa, karena hari ini banyak sekali perbandingan antara laki dan perempuan yang sangat jomplang. Ya. Betul. Sebenarnya pertanyaan Bapak, kalau Bapak merujuk daftar BPS tahun 2021 itu terjawab Pak. Perbedaannya dikit Pak. 57 laki-laki, 43 perempuan. Enggak banyak. Yang katanya jomplang itu saya enggak tahu ya. Saya dulu juga mendengar hadis itu, kok ceramah para ustaz, jumlah perempuan dan laki-laki jomplang katanya. Tapi kalau saya dibuka nanti BPS yang terbaru, data statistik, itu enggak terlalu jauh kok. Beda berapa persen lagi perempuan. Nah, saya tidak tahu itu data dari mana itu. Apakah memang itu sengaja dibuat begitu supaya poligami itu dimudahkan, saya enggak tahu ya. Tapi BPS yang terakhir 2021, hasil riset 2020 kan itu dirilis ya. Itu tidak begitu jauh. Cuma saya enggak hafal. Saya enggak begitu jauh.
Di situ kan di BPS itu kan detail ya, laki perempuan berdasarkan wilayah, milenial yang lahir tahun itu keluar semua. Saya baca nggak begitu jauh perbandingannya, nggak sampai 1:2, 1:0, apanya? Ya, makanya kalau lihat BPS yang 2021 rilis, yang kemarin saya lihat itu dari 2020 itu nggak banyak, tidak jomplang. Yang kedua, begini Pak, kalau ditanya kaitan dengan Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kita lihat garisnya. Imam Syafi'i saat itu menikah karena memang dia perlu menikah karena memang mungkin dengan menikah dia terbantu. Imam Nawawi dia takut menzolimi. Kalau dia menikah dia tidak fokus. Coba sekarang ada nggak orang yang sudah menikah dia kerja aja nggak pernah mikirin keluarganya? Mohon maaf, sampai Agim apa kata dia? Ada hikmahnya kan kata dia. Setelah dia nggak terkenal, dia ada waktu bersama keluarganya. Artinya tokoh sebesar itu pun sampai mengaku kan, dari pagi ceramah sana-sana nggak ada bersama keluarganya. Itu baru cuman ceramah. Yang isi materinya ketika dengan banyak YouTube jadi ketahuan, ngulang-ngulang aja kan. Kalau dulu kan nggak ketahuan. Kalau Ustaz ceramah sana kemari kan, satu materi bisa semua tempat. Sekarang udah nggak ketahuan. Satu materi, udah diputar sini diputar lagi. Jadi kalau dikaitkan dengan Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i, konteksnya dua. Alasan Imam Nawawi tidak menikah karena takut menzolimi pasangannya, bukan karena alasan materi. Sementara sekarang orang tidak menikah sayang takut diambil orang lain. Itu masalahnya. Oh ini bagus nih, daripada diambil orang saya aja yang ngambil kan begitu. Yang kedua, kontak antara laki perempuan zaman sekarang itu melebihi kontak yang dulu lazimnya. Dulu kan kita ke perempuan itu nggak begitu. Kalau sekarang kan sudah satu kantor, kerja bakti sama. Nah, jadi kedekatan itulah yang membangun tadi kan. Sekarang kan kita bisa kontak dengan orang lain jam 12 malam bisa. Reunian ketemu. Makanya saya sering katakan reuni itu kalau membawa maslahat menjadi boleh, tapi kalau membawa mudarat bahaya itu. Bisa kembali lagi nanti yang dulu terjadi kan begitu. Iya. Kan ada dijawab itu, positif negatif reuni kan begitu. Nah, jadi kalau ditanya itu konteksnya itu, yang kedua, sunnah yang dimaksud adalah sunnah ketika dengan menikah itu mendatangkan sakinah mawaddah warahmah, maka itulah sunnah Rasul. Tapi ketika menikah itu tidak mendatangkan mawaddah, sakinah, warahmah, sehingga tidak menikah, itu juga melaksanakan sunnah Rasul. Karena targetnya apa? Mendatangkan kebahagiaan. Dan bahagia itu adalah bagian dari misi Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu kan kebahagiaan. Jadi di situ, Pak. Saya mohon maaf hampir tidak menemukan, tapi ada orang yang berpoligami itu bisa bahagia bertahan. Rata-rata pasti istrinya minta cerai. Dan ini terjadi di rekan-rekan saya sesama dai juga ada, teman-teman guru, teman dosen, sudah berapa kasus dia poligami, akhirnya harus bercerai. Korbannya siapa? Anak-anaknya. Kasus yang pertama, dia seorang dosen, lagi mengurus profesor, kurang apa keilmuannya. Kasus yang kedua, sama saya seperti ustadz, kurang apa agamanya. Tapi ketika pada titik harus memilih, dia akan memilih yang kedua, meninggalkan yang pertama. Siapa korban? Ya anak-anaknya. Kalau sudah begitu, di mana sakinah mawaddah warahmah? Tidak ketemu. Kira-kira begitu, Pak. Jawabannya mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sekali lagi, kita tidak melarang poligami karena memang itu disyariatkan. Tapi juga kita harus punya syarat-syarat yang oleh kata Rasul dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang punya 2 atau 3 istri lebih dan dia tidak bisa berbuat adil, jaa yaumal qiyamati wa syaqquhu asqat. Nanti hari kiamat dia akan miring jalannya karena tidak bisa adil. Nah, jadi Pak Ustaz, saya sudah miring sejak di dunia. Oh, berarti sudah ketahuan itu miring begini kan? Nah, saya kira begitu Pak ya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kita kebaikan. Silakan Pak. Oh iya Pak. Balik pada COVID itu ada hikmah. Jadi dengan pada COVID itu alhamdulillah dia nikah itu murah. Oh iya. Karena terjadi pengalaman sendiri lagi. Saya menikahkan anak, nggak saya nikah. Ya.
sebelum pandemi itu sudah booking hotel sama booking gedung lah. Yang minimumnya 100 juta harus keluar. Ya walaupun untuk urusan anak, tapi kan baru urusan kalau pesan. Ya. Kita sebagai orang tua di laki-laki itu kan punya kemauan luar biasa, ya. Padahal saya 5 laki-laki. Ya. Kali 5 udah 500 juta Pak ya. Nah, gara-gara COVID kemudian kan dibatasi, nggak boleh di gedung. Kemudian bahkan di rumah pun tadinya nggak boleh, artinya tahu lah, hanya dibatasi 10 orang dari pihak keluarga, 10 orang nggak punya. Kan dari 100 juta cuma 5 juta aja. Masya Allah. Nah, tapi kalau ini sekarang udah normal kembali, berarti mikir juga Pak pemuda yang menikah itu. Apalagi kalau dia sering hadir di pernikahan. Nah, wah di gedung ini dilihat paket kan. Untuk penanganan 200 orang aja saya 60 juta gitu kan. Itu kalau di hotel yang biasa, kalau yang punya itu 100 juta. Itu barunya doang, barunya orang aja. Mikir gitu, pemuda sekarang yang kalau urusan jangan mau nikah, ternyata 100 juta. Sementara orang tuanya bekerja dan malu begitu. Ini akan menyebabkan menunda pernikahan. Ya. Bagaimana solusi kita kepada para orang tua yang punya gadis ya, tidak menuntut ke calon besannya, calon mantunya gitu. Tapi ini akan membuat itu sesuatu aja. Ya. Ini bebas. Saya sendiri mikir, anak saya mau nikah lagi, bahasnya di berapa? Bapak 5 orang laki-laki semua? Ya, 5 orang laki-laki semua? tapi sama perempuan. Berarti 4 perempuan? 5 laki-laki, 1 perempuan. Oh iya, pantas pendapatnya berpihak ke laki-laki. Lanjut Pak. Jadi saya setuju seperti kata biasa aja di rumah, ya. Dan karena memang bikinnya saya kasihan juga anak saya. Sekarang dari rumah saja gitu kan. Sekarang rata-rata kan hanya ya sekarang hanya 20 juta. Hanya ini sekitar 20 juta, kan? Gua bukan aku ya Allah ya Allah. Sekarang anak kita sekarang berat. Iya. Kita aja kan bisa punya rumah, punya ini kan. Ya, tahunnya itu berapa lama gitu ya? Puasa itu Pak. Yep. Baik. Saya kira yang Bapak tanyakan itulah menjadi fokus kita nanti akan kita bahas. Ada 3 langkah ya kata pengarang kitab ini. Yang pertama tadi, jadikan nikah sebagai bagian fitrah sehingga dia tidak bisa dihalang-halangi. Yang kedua, kita harus mulai menanamkan kepada masyarakat khususnya diri kita bahwa menikah itu tidak harus pesta besar. Syukuran itu nggak harus pesta besar. Dan masyarakat juga jangan memprovokasi yang nikah. Nggak pesta Pak. Nggak pesta Pak. Pesta lah Pak. Bapak kan sudah banyak kondangan biar balik modal lah. Itu kita perbaiki juga masyarakat. Bapak nggak pesta. Kenapa? Bapak kan sudah kondangan bertahun-tahun. Pesta kan Pak. Kan sayang Bapak sudah ngasih amplop semua ke sana kemari. Biar balik lagi Pak, sayang. Wah. Berarti kan ada 2 hal kan? Kitanya harus jaga, kedua ini. Yang ketiga, kita juga tidak boleh menyalahkan pihak perempuan tadi Pak. Karena kalau kita alaskan perempuan jangan banyak persyaratan biar mudah. Juga sama, laki-laki jangan karena murah sembarangan. Laki-laki zaman sekarang kalau dibilang nikah murah, dia akan poligami. Nikah aja murah kok kan begitu ya. Apa lihat orang-orang Timur Tengah kenapa mau nikah ke Indonesia? Apa jawabannya? Nikah di Indonesia murah katanya. Satu nikah di Indonesia itu dia sekali nikah di Arab itu bisa 10 kali nikah di Indonesia katanya. Itu saking murahnya katanya. Nah, sementara di Timur Tengah itu di Mesir ya, saya itu kenapa banyak yang enggak nikah sama orang Mesir gitu? Syaratnya satu, harus punya rumah atas nama istri, punya mobil atas nama istri. Atas nama istri loh. Bukan kayak kita kan jadi harta bersama kan undang-undangnya kan bagi 2 kan. Ini enggak atas nama istri. Teman saya orang Banten itu nikah sama orang Mesir, dia jual tanah warisannya semua untuk mendapatkan istri orang Mesir yang orang Mesirnya ya biasa saja, cuman kan udah branded ya, ada di Mesir gitu aja. Biasa aja. Saya ketemu kok. Cuman kan udah branded aja. Kayak kita ini aja, beli minuman Aqua ada branded kan begitu kan. Dengan Yasmin kan gitu kan. Sama aja. Tapi pulang kan dia bawa dari Mesir. Alhamdulillah anaknya lahir kayak teman saya itu, jadi nggak merubah juga, orang Indonesia juga wajahnya. Nah, jadi
Jadi kita bangun, perempuannya juga memberikan syarat yang tidak memberatkan, kan begitu. Laki itu jangan meremehkan, karena kalau meremehkan nanti dia akan gampang. Nah, ini hanya bisa dibangun kalau kita ikut pengajian, menambah wawasan, mendengarkan ini sebagai syarat. Saya punya teman, ini kalau ini teman lulusan Kairo ini. Waktu itu dia pergi haji, saya waktu mahasiswa ya. Dia sudah dulu kan chatting ya, masih chatting ya. Yang chatting kenal-kenalan itu yang pakai Yahoo Messenger, yang chat dulu ya, tahun 2000-an itu. Sudah oke, udah kirim foto, ASLP kirim foto, ketemulah di Mekah. Teman saya itu percaya diri udah berangkat ya. Karena udah yakin kan, dari Kairo gitu. Apa kata orang tuanya? Kerja apa nak? Ya belum tahu lah Pak, nanti kan pulang ke Indonesia. Apa ini kerjaan? Ya ceramah-ceramah. Ditolak sama orang tuanya. Pulang dia dari haji, orang haji mabrur dia pusing. Kenapa saya bilang? Ditolak katanya. Nah, coba. Karena orang tuanya melihat bahwa kalau orang di bidang agama materinya kecil, kan begitu. Kalau dia guru, sekarang kan guru udah mulai naik status ini. Nah, apa kerjaan guru? Sudah sertifikasi? Udah Pak. Biasanya diterima itu kan begitu ya. Nah, jadi ini juga harus kita rubah. Materi orientednya kita rubah. Yang kedua, bagaimana juga pihak laki-laki juga jangan sampai karena murah sehingga dia nanti akan menelantarkan perempuan. Kadang-kadang di kita itu ada tradisi begini. Kalau sekolah terlalu murah, kadang orang nggak mau masuk sekolah itu. Sekolah gratis semua, murah. Pasti nggak berkualitas gitu kan. Nah, jadi kalau maharnya juga murahan, pasti perempuannya nggak berkualitas nih kan. Tapi kalau semakin mahal perlu perjuangan, itu biasanya semangat dia. Berapa sekolahnya? 20 juta. Oh, berarti bagus nih. Berapa maharnya? 100 juta. Oh, berarti perempuan beneran nih kan begitu kan. Nah, jadi itu yang harus kita bangun bersama, keyakinan itu. Yang punya anak laki-laki tidak mengatasnamakan memudahkan itu. Yang punya anak perempuan tidak mempersulit. Ada hadisnya. Pertama, apa kata Rasul? Khairul muhuri aisaruha. Sebaik-baik mahar adalah yang memudahkan. Perempuan yang baik, dia akan menerima calon suaminya dengan tidak memberatkan maharnya. Laki-laki yang baik, dia akan memuliakan istrinya dengan mahar yang terbaik. Nah, jadi kalau itu dibangun kesadarannya, saya yakin terselesaikan masalah kita ini. Jadi lelaki yang baik, dia akan muliakan calon istrinya dengan mahar yang paling mahal, dan perempuan yang baik, dia akan muliakan calon suaminya dengan memberikan mahar yang mudah. Nah, jadi kalau yang perempuan memudahkan, laki-laki memuliakan, kalau bertemu dia mix. Ya sudah terserah AA saja, yang penting kita nikah. Bagus kan? Kata calonnya, oh nggak bisa teteh, saya harus berikan yang terbaik. Teteh pilih yang terbaik saya. Jadi yang satu memudahkan, yang satu memuliakan, maka insya Allah itu akan menjadi baik. Saya kira begitu Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa semoga Allah berikan kita kebaikan. Oh terakhir Pak. Wah ini sampai zuhur ini. Silakan Pak. Saya pikir kita harus bedakan antara memang poligami dan selingkuh, Pak. Saya agak kurang sependapat bahwasanya poligami dibangun atas kebohongan gitu. Karena saya memiliki beberapa teman gitu ya, yang dia berpoligami dan sampai sekarang bagus Pak. Iya. Yang saya sebutkan alamat Jamil itu sama saya gitu ya, dan juga ada beberapa. Iya, tahu. Intinya adalah niat gitu dan juga keterbukaan. Kalau niatnya sudah untuk selingkuh, hawa nafsu, seks katakanlah bungkus poligami dan bungkus sunnah, itu memang kedepannya tidak akan benar. Tapi kalau misalnya dengan niat lillah, kalau kemudian dibangun dengan keterbukaan, maka itu akan baik. Kenapa ini saya katakan penting? Karena kasihan sunnatullah itu mengatakan bahwasanya proporsi wanita itu lebih banyak daripada laki. Dan itu tidak mungkin kalau laki-laki tidak memoligami, gitu ya. Tapi itu harus dibangun dengan sesuatu yang baik, dengan keterbukaan, dengan yang lurus, gitu. Sehingga nantinya bisa dibangun keluarga-keluarga yang baik. Karena Rasulullah akan membanggakan jumlah yang besar nantinya. Gitu. Itu aja sih Ustaz. Jadi jangan sampai persepsi poligami itu jelek, gitu. Kasihan karena dalilnya jelas, sunnahnya jelas. Bahkan ada yang mengatakan afdoliyahnya itu adalah poligami karena faqihu maqbalatu minan nisa'i sulasa wa ruba dan seterusnya. Apabila tidak bisa berlaku. Betul. Jadi persepsi itu yang justru
undangan dari Islam, jangan kita yang kemudian mau dikonstruksi Ya. itu. Saya komentarnya begini, Pak. Kita tidak ingin memarjinalkan bahwa poligami tidak baik. Tapi kita ingin mendudukkan porsinya dengan redaksi kalimat tadi. Fa in khiftum alla ta'dilu. Jika kalian sudah mengukur diri tidak mampu, maka jangan berpoligami. Mengukur tidak mampu ini, jangan bertanya sama teman yang tidak punya kompetensi. Artinya konsultasilah dengan orang-orang yang layak. Itu penting dibangun juga. Jangan nanti karena pendapat ini seakan memarjin, tidak. Tapi jika Anda tidak bisa mampu adil, maka jangan lakukan. Nah, ketidakmampuan Anda tidak adil itu tanyalah kepada ahlinya. Jangan tanya di grup WA. Itu pasti didorong itu, kan begitu. Nah, itu kan satu. Yang kedua, yang harus kita bangun tentang poligami ini adalah tadi keterbukaan dan keyakinan. Nah, kalau ini tidak kita bangun bersama, itu nanti yang jadi masalah. Nah, dan yang paling penting dari itu adalah bagaimana perkembangan anak, pendidikan anak, keharmonisan rumah tangga itu menjadi utama dan di atas segalanya. Karena kalau tidak, nanti jadi repot. Dan dalam hukum, kalau bicara, jadi bedakan ya antara hukum dengan anjuran. Ada perbedaan. Hukum itu dia menggunakan teori rata-rata. Jadi kalau ada 10 kasus, 7 kasus A, maka kesimpulannya akan 7 itu. Jadi teori rata-rata itu digunakan dalam hukum, kan? Mayoritas yang mana? Kalau ada 10 poligami, 7 bermasalah, 3 yang berhasil. Maka apa keputusannya? Pasti keluar begini, berhati-hati. Pasti begitu kan? Tapi kalau ada 10 kasus, 9 berhasil, 1 gagal, maka jadi kan sama seperti teori medis. Kan hasil medis itu ditunjuk mana yang selamat, kan begitu. Jadi kalau bicara hukum itu bicaranya kehati-hatian. Tapi kalau bicara anjuran itu kembali kepada kita, kemampuan dan keberanian kita. Nah, ini juga harus diluruskan supaya nanti jangan dianggap ketika kita bahas ini seperti memarjinalkan, tapi tidak. Tapi bicara dengan ahlinya. Kalau perlu pelatihan, ada pelatihannya itu poligami itu bersama Coach Hafidin itu. Saya ketemu orang ini, ada namanya Ustadz Kiai Haji Hafidin yang di Bekasi itu. Saya tahun 2015 itu bersama beliau ceramah di Blok Natuna. Saya 1 harian di pesawat itu gojolokin sama beliau itu, Ustadz harus poligami gitu ya. Tapi pendapat dia memang betul-betul dia melaksanakan. Nah, tapi kan nggak semua orang bisa itu. Nah, sementara hukum fikih itu dibangun atas apa? Observasi rata-rata, mayoritas kan. Nah, karena banyak mudaratnya sehingga ada yang menolak itu. Tapi yang bagi yang mampu, kayak tadi saya dengar tadi nggak banyak, tapi termasuk juga saya kenal beliau, Kiai Haji Hafidin, Kiai Jamil Azaini ya. Itu berhasil ya. Kalau gampang yang paling fenomenal Kiai Harif Ilham lah, kan nggak ada masalah itu. Nah, tapi Agim kan tidak berhasil, kan begitu. Nah, jadi itu yang kita pandang agar orang bisa memilah-milih. Nah, jadi memilah-milih itu, jadi dia sudah dapat wawasan, dapat edukasinya, tinggal mau pilih. Kalau diambil dengan ini dia tanya ahlinya layak, Bismillah. Dengan ini dia tanya, tapi jangan dijadikan bahan perlombaan. Ini yang nggak boleh. Kalau Anda poligami berhasil, saya kasih hadiah Anda mobil. Nah, jadi jangan jadikan perlombaan. Dia sebagai bagian dari syariat. Saya kira itu Pak, untuk meluruskan supaya kita tidak sama-sama kita mengangkat itu, tapi harus diingat, tanyalah kepada ahlinya dan pastikan anak dan istri menjadi ini. Karena tujuan poligami adalah menjalankan sunnah Rasul, tapi sunnah Rasul adalah rahmat, yaitu memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Itu tujuan kita kan? Nah, dan tidak menzalimi satu sama lainnya. Saya kira itu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berkahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.